Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini adalah video kedua aku yang aku upload di channel ini. Video ini masih bertujuan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini adalah video kedua aku yang aku upload di channel ini. Video ini sama dengan video yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Kali ini aku akan membahas tentang toksikokinetik. Sebelum review jurnal, saya akan menjelaskan pengertian tentang toksikokinetik dan juga fase toksikokinetik. Pengertian toksikokinetik. Toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh. Pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Konsep dari toksikokinetik adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau biasa yang disebut dengan ADME. Yang selanjutnya ada fase toksikokinetik yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga biotransformasi atau metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi definisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi, umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekuler. Beberapa tempat absorpsi seperti mukosa saluran pencernaan, paru-paru, mukosa kulit, dan injeksi. Faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi ada 3, yaitu yang pertama ada rute pemberian atau jalur paparan, yang kedua konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi, yang ketiga sifat kimia dan sifat fisika dari xenobiotika. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama, ada rute pemberian atau jalur paparan. Rutenya ada 3, yaitu absorpsi saluran pencernaan, absorpsi paru, dan absorpsi kulit. Absorpsi saluran pencernaan terutama melalui usus kecil. Absorpsi paru-paru biasanya berupa gas CO, NO2, SO2, uap benzen, dan aerosol. Absorpsi kulit relatif kurang baik dan merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, ada konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, ada sifat kimia dan fisika dari xenobiotika. Timbulnya efek toksik karena suatu xenobiotika diawali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh. Dan untuk masuk tersebut, xenobiotika harus menembus membran. Mekanismenya, transport xenobiotika lewat membran sel penetrasi. Xenobiotika melewati membran dapat berlangsung melalui difusi pasif, filtrasi lewat pori-pori membran atau poren, dan transport dengan perantaranya molekul pengembangan atau karier dan dimakan oleh sel pinositosil. Yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi merupakan peristiwa di mana xenobiotika yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan adalah protein plasma, liver, ginjal, lemak, dan tulang. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya xenobiotika di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transport transmembran. Setelah distribusi, yang selanjutnya adalah biotransformasi atau metabolisme. Metabolisme xenobiotika merupakan biotransformasi xenobiotika menjadi suatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya. Artinya, di dalam tubuh xenobiotika toksik mengalami perubahan struktur molekul melalui reaksi tertentu. Perubahan bentuk struktur tersebut akan mengakibatkan perubahan sifat fisika kimianya dan memiliki kelarutan dalam air atau lipid yang berbeda dengan zat induknya. Metabolisme xenobiotika. Xenobiotika masuk ke hati melalui vena porta. Metabolisme xenobiotika terutama terjadi di hati, tetapi ada juga proses biotransformasi yang terjadi di luar, yakni di ginjal, paru, dan kulit.
Bagian sel hati yang banyak terlibat dalam metabolisme xenobiotik adalah parenkim hati. Ada jalur metabolisme xenobiotik di hepar. Fasenya ada dua. Fase yang pertama, reaksi transformasi atau penguraian. Fase yang kedua, reaksi konjugasi. Fase yang pertama, pemutusan hidrolitik, oksidasi, dan reduksi. Mengubah struktur senyawa xenobiotika guna memasukkan gugus fungsional yang sesuai bagi reaksi konjugasi fase 2, agar keseluruhan molekulnya mudah larut dalam air. Fase yang kedua adalah reaksi konjugasi, yang terdiri dari reaksi sintesis dan konjugasi. Zat yang memiliki gugus polar OH, NH2, COOH, dikonjugasi dengan pasangan reaksi yang berasal dari tubuh sendiri dan diubah menjadi bentuk yang larut dalam air, dan dapat dieskresi dengan baik oleh ginjal. Yang terakhir, ada ekskresi. Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Beberapa rute ekskresi yaitu, yang pertama, ekskresi urin melalui ginjal. Ekskresi urin ini sebagai jalur utamanya. Yang kedua, ekskresi empedu melalui hati. Dan ada juga rute lain seperti paru-paru, saluran pencernaan, air susu, keringat, dan air liur. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang review jurnal. Jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Paparan Benzen terhadap Profil Darah pada Pekerja Industri Pengolahan Minyak Bumi. Oke, sebelumnya di sini ada pendahuluan. Menurut The Chemical Abstract Service, benzen mempunyai nomor 71, 43, 42. Benzen merupakan senyawa hidrokarbon aromatik rantai tertutup tidak jenuh. Mempunyai nama lain benzol, cyclohextran, penylhydrat, atau kol naphtha. Sumber benzen terutama berasal dari penguapan bensin sebesar 1-5%. Benzen juga terdapat di pembuatan mesin otomobil, rokok sigaret, dan asap dari proses pembakaran. Benzen juga digunakan sebagai pelarut dalam industri bat dan kulit. Kadang-kadang, benzen juga digunakan sebagai pelarut ekstraksi. Di sini kita akan membahas tentang toksikokinetika benzen. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi benzen ke dalam jaringan tubuh dapat melalui beberapa cara, yaitu pernafasan atau inhalasi, melalui kulit atau dermal, dan melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal. Cara absorpsi benzen melalui inhalasi atau pernafasan. Benzen masuk ke dalam tubuh dalam bentuk uap melalui inhalasi dan absorpsi terutama melalui paru-paru. Jumlah yang diinhalasi sekitar 40-50% dari keseluruhan jumlah benzen yang masuk ke dalam tubuh. Benzen mudah diabsorpsi melalui pernafasan. Ketahanan paru-paru mengabsorpsi benzen mencapai lebih kurang 50% untuk beberapa jam pada paparan di antara 2-100 cm3 per meter kubik. Yang kedua, ada distribusi. Benzen terdistribusi ke seluruh tubuh melalui absorpsi dalam darah. Karena benzen adalah lipofilik, maka distribusi terbesar adalah dalam jaringan lemak. Jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin mengandung benzen kira-kira 20 lebih banyak dari yang terdapat di dalam darah. Kadar benzen dalam otot dan organ 1-3 kali lebih banyak dibandingkan dalam darah. Sel darah merah mengandung benzen 2 kali lebih banyak dari dalam plasma. Yang ketiga, ada metabolisme. Metabolit pathway atau interaksi biokimia di dalam tubuh melalui serangkaian reaksi biokimia, benzen dioksidasi pertama-tama di dalam hati atau liver oleh sitokrom P450 monooksigenase menjadi benzen oksida. Setelah reaksi ini, beberapa metabolit sekunder terbentuk secara enzimatis dan non-enzimatis. Setelah reaksi oksida ini, beberapa metabolit sekunder akan terbentuk secara enzimatik dan non-enzimatik. Biotransformasi benzen dalam tubuh berupa metabolit akhir yang utama adalah fenol yang dieskresi lewat urin dalam bentuk terkonjugasi dengan asam sulfat atau glukuronat. Sejumlah kecil di metabolisme menjadi katekol, hidrokuinon, karbon dioksida, dan asam mukonat. Yang terakhir ada ekskresi. Eliminasi benzen dalam tubuh melalui ekskresi dan ekalasi. Benzen terutama dieskresikan di dalam urin sebagai metabolit, khususnya konjugasi fenol dan glukorinik dan sulfurinik asid, dan ehalasi ke udara dalam bentuk yang tidak berubah. Diperkirakan sesudah terpajan benzen di tempat kerja pada tingkat 100 cm3 per meter kubik, sejumlah 13,2% fenol, 10,2% kuinol,
1,9% tetemusoasid, 1,6% katekol, dan 0,5% diortoparabenzatriol dari jumlah yang diabsorpsi. Dieskresikan lewat urin sesudah jam kerja. Proporsi benzen yang diabsorpsi kemudian dieskresikan melalui ekhalasi adalah 8-17%. Eliminasi benzen di tempat kerja mengikuti kinetika reaksi orde 1. Waktu paruh tergantung pada disposisi benzen pada beberapa bagian tubuh. Bagian dari benzen yang diabsorpsi tanpa diubah adalah 12-50% lewat udara ekspirasi dan kurang dari 1% lewat urin. Jumlah rata-rata fenol yang dieliminasi adalah sekitar 30% dari dosis yang diabsorpsi. Untuk benzen yang tidak mengalami reaksi metabolisme, proses berlangsung reversibel dan benzen dieskresikan melalui paru-paru. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Maaf ya apabila salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.